Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Di sini saya Nuswantoro dengan NIM 202111238 dari kelas S3G akan mempresentasikan sebagai tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim. Dengan sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Dan dari konsep formal substantif hukum Islam, konsep yang dimaksud ialah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad atau pemikiran para ulama. Inti pemikiran hukum Islam Skach adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhirnya pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Pembahasan hukum Islam tidak terlepas dan terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Kata fikih dipergunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya, baik yang berhubungan dengan keimanan, keyakinan, dan yang berkaitan dengannya, atau berupa hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, atau pilihan. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriyah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut Juhaya Espraja, penggunaan istilah fikih awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenan dengan keyakinan atau akaid maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan perbedaannya, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah dan yang berhubungan dengannya. Sementara syariah di samping membahas hukum-hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum i'tihadiyah dan akhlakiyah. Pandangan hukum sebagaimana yang dikaji oleh Skach secara prinsipil amat berbeda dengan pemahaman para ulama fikih. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa hukum Islam memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono dan Soekanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan arti, yaitu yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Kemudian hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan. Kemudian hukum dalam arti kaidah atau norma, hukum dalam arti tata hukum atau hukum, hukum dalam arti keputusan pejabat, hukum dalam arti petugasan, hukum dalam arti proses pemerintahan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak, dan kemudian yang terakhir hukum dalam arti perjalanan nilai-nilai. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Skach, sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, juga bukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Juhaya Espraja mengatakan,
Ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah, sedangkan ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Jai Mubarak pun menegaskan sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Colson lebih menegaskan kembali bahwa Al-Quran bukanlah kumpulan hukum atau bahkan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik umat manusia untuk menaati hukum Tuhan. Pemikiran Scott selanjutnya adalah sunnah Nabi, bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai pemikiran. Pemikiran lain Scott adalah bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum, misalnya dalam jual beli. Al-Quran hanya memberikan prinsip antadurdin. Pengertian sunnah sebagaimana pandangan Scott bahwa konsep sunnah atau hadis muncul relatif terkemudian, berbeda dengan Fazlur Rahman yang mengatakan bahwa konsep sunnah telah ada sejak semula. Analisis Scott menyebutkan bahwa bentuk-bentuk hukum Islam pada masa Nabi dan sahabat sebelum terwujud secara teknis, kecuali hukum keluarga dan waris meskipun sumber awal materinya adalah tradisi Arab pra-Islam. Kedudukan ijma dan qiyas. Secara prinsipil tidak berbeda antara pandangan Scott dengan para pakar hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendapat Scott bahwa kedua sumber tersebut dari tradisi Yahudi bahkan berasal dari Islam. Hukum yang terkandung dalam Al-Quran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan untuk membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Zuhaya Espaja menjelaskan bahwa karena hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama, paling tidak ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yaitu pendekatan teologi, filsafat, sejarah, dan ilmu-ilmu sosial. Hukum Islam dibangun atas dasar prinsip tauhidullah. Hukum memiliki berbagai fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi transformasi, keyakinan pada kekuasaan dan kehendak Allah pada Rasulnya ke dalam kode-kode etik dan moral yang dijadikan rujukan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Yang kedua, fungsi mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinterpretasikan dalam pranata sosial yang baru. Tiga, fungsi mengikat manakala dilakukan transaksi atau al-ukhud di antara manusia, baik antar individu maupun antara individu dan masyarakat termasuk yang berkenaan dengan hak-hak kebendaan. 4. Fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat. Filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoristis maupun praktis. Objek teoristis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam, meliputi prinsip-prinsip hukum Islam, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, asas-asas hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Sementara objek praktis filsafat hukum Islam meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa manusia melakukan muamalah dan mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam. Ada lagi mengapa manusia harus melakukan ibadah seperti sholat. Kemudian apa rahasia atau hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah seperti puasa, haji, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.